Amerika itu udah jadi negara yang kurang seksi untuk kita ekspor ke sana gitu. Nah, kira-kira nih kita sebagai eksportir lah gitu misalkan, kita harus lari kemana sih Pak sebenarnya? Apakah kita bisa menargetkan negara-negara lain untuk menjadi target ekspor kita, jualan kita gitu? Jadi memang Amerika ini kan pasar tujuan ekspor terbesar ya. Tentu dengan kondisi tarif Trump ini, perdagangan dunia itu jadi sedikit terganggu. Oke, kita udah punya produk yang bagus nih. Terus apalagi yang perlu disiapkan untuk kita bisa masuk ke pasar global itu tadi Pak? Harus match sama pembelinya. Setelah match sama pembelinya, itu teman-teman pengusaha ekspor ini harus tahu regulasi di negara tujuan, sehingga barangnya itu ya proses masuk ke negara tujuan itu lebih smooth. Yang berikutnya adalah kepastian pembayaran. Itu kita punya fasilitas letter of credit, tapi biasanya kalau sudah regular buyer yang sudah puluhan tahun mungkin cukup dengan kiriman uang. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Sekarang di segmen ngoboy yang kemarin ngobrol bareng Yudan. Bersama host kalian yang masih paling ganteng di sini guys, sama saya Yudan Pranata. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang hal yang agak serius sedikit, tapi tolong jangan di-skip dulu videonya karena ini penting juga buat kita. Jadi beberapa bulan ini tuh kita baru sedang dunia ya, ekonomi global itu sedang dihebohkan sama kayaknya tuh ketantrumannya Donald Trump gitu ya. Jadi tiba-tiba aja nggak tahu entah dari mana gitu dia bangun tidur terus tiba-tiba menaikkan tarif import masuk ke Amerika gitu. Yang tadinya tuh kayaknya cuma 3% gitu, sekarang bisa minimal bottom line-nya itu adalah 10% gitu. Yang gila-gilaan salah satunya ada di Indonesia. Indonesia tuh kena tarifnya tuh kalau nggak salah di atas 30%. Nah, tapi nanti kita akan ngobrol sama orang yang kayaknya lebih paham gitu di sini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekspor gitu. Karena kan kalau POV-nya Amerika impor berarti kan kita POV-nya ekspor gitu ya guys. Jadi jangan salah paham, bukan maksudnya tarif impor Amerika itu bukan berarti kita ngimpor barang Amerika ya, tapi kita ngekspor ke barang ke Amerika gitu. Kalau impor, tarif impornya Amerika gitu. Nah, di sini kita sedang ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari BNI Solo. Mungkin bisa perkenalan dulu dikit Pak dan Ibu, dari mana, namanya siapa, dan BNI sebagai apa gitu mungkin gitu. Ya, oke. Makasih Mas. Nama saya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Ya, saya Presiden ya, Pak? Iya. Wakil Presiden ya. Saya sebagai area head Bank BNI di area Solo Raya. Area Solo Raya. Ya. Oke. Ibunya? Salam kenal Mas, saya Mita. Saya sebagai koordinator Ekspora Solo. Koordinator Ekspora. Nah, ngomong-ngomong koordinator Ekspora, mungkin bisa dijelaskan sedikit sebetulnya Ekspora itu apa gitu. Kalau tadi langsung di-mention Ekspora itu apa sebetulnya, Pak? Apa kaitannya dengan topik kita hari ini gitu? Iya, oke. Mungkin saya dulu ya Mbak Mita ya. Jadi Ekspora itu gabungan dua kata sih sebetulnya. Oke. Ekspor dan diaspora. Ekspor dan diaspora, oke. Ya, ekspor itu artinya menunjukkan dukungan BNI khususnya UMKM yang orientasi ekspor. Oke. Kita akan memberikan solusi one stop solution untuk UMKM yang orientasinya ekspor. Sementara diaspora itu adalah warga negara Indonesia di luar negeri yang memiliki kebutuhan untuk mengimpor barang ke negara di mana mereka tinggal saat ini. Oke, lalu korelasinya apa itu Pak antara UMKM yang mau ekspor sama diaspora gitu? Sebenarnya korelasinya apa itu Pak? Ya, korelasinya dari pihak penjual dan pembeli. Oke. Ya, harapannya diaspora yang ada di luar itu bisa turut mendorong peningkatan ekspor khususnya UMKM Indonesia ke negara-negara tujuannya. Oke. Baik. Nah, tadi saya udah sedikit buka nih Pak tentang masalah yang ada nih gitu. Tiba-tiba nih Trump naikin tarif gitu, yang gila-gilaan tarifnya gitu. Yeah. Nah, ini tuh sebetulnya dampaknya Pak, mungkin dampaknya bagi UMKM kita yang melakukan ekspor itu apa sebenarnya? Ya, jadi memang pelaku usaha ya, khususnya eksportir itu pasti terkaget-kaget ya dengan yang langkah Trump lakukan ya. Atau kita sering sebut sebagai mereka menyebutnya Liberation Day. Liberation Day. Ya, jadi betul. Pada saat itu ada kebijakan bahwa negara-negara mitra importnya atau ekspor dari kita ke Amerika itu
masing-masing itu dikenakan tarif resiprokal yang tarifnya berbeda-beda. Untuk tiap negara? Tiap negara. Untuk tiap negara beda-beda, oke. Dan di Indonesia itu tarifnya itu sekitar 32% ya. Oke. Nanti subject to negosiasi pemerintah dengan Amerika Serikat. Nah, dampak bagi pengusaha itu adalah tentunya adalah ketidakpastian ya. Karena tiba-tiba harga barangnya dari sisi negara tujuan ekspornya itu naik. Misalkan selama ini beli sepatu harga 1 juta, tiba-tiba harganya jadi 1.320.000. Iya, betul. Sehingga dari sisi pasti kan ada dampak terkait supply demand di situ ya. Orang bisa saja menunda pembelian, dan dari sisi pengusaha mereka wait and see juga nih kira-kira dampaknya penurunan produksi itu seperti apa ya. Mungkin butuh beberapa bulan untuk ada equilibrium baru ya, sehingga pengusaha bisa secara tepat memperkirakan rencana produksi dan kuantiti untuk melakukan ekspornya. Oke. Berarti itu kenaikannya bisa dibilang tarifnya 10 kali lipat ya Pak ya. Maksudnya kalau nggak salah sebelumnya itu 3% ya. Yeah. Indonesia kalau ke Amerika itu 3%. Betul. Terus sekarang jadi 30% lebih gitu. Berarti ini 10 kali lipat lebih. Betul. Pasti berdampak ke yang orang Amerika yang biasanya beli produk Indonesia pasti berdampak kan Pak. Maksudnya ini signifikan banget untuk naiknya gitu. Betul. Nah, kalau dari Expora sendiri, mungkin Bu Mita bisa cerita sedikit. Nah, menanggapi tarif ini, Bu, itu sebetulnya ada program-program apa sih, Bu? Maksudnya dari Expora itu, atau sorry aku ganti dulu. Sebenarnya Expora itu programnya apa secara general untuk membantu UMKM kita bertumbuh secara dari sisi ekspor gitu? Oke, jadi Mas, kalau BNI Expora itu kan kita punya 3 hal yang krusial Mas, yang kita bantu nih teman-teman pelaku usaha. Yang pertama itu supaya mereka lebih produktif, jadi go produktif ya. Yang kedua dari sisi digital, dan yang ketiga mereka supaya bisa upscale, jadi naik kelas ya, itu ke go global Mas. Nah, dari sisi produktivitasnya sendiri kita itu akan ada pendampingan. Nah, pendampingan pelaku usaha baik itu untuk mereka kebutuhannya apa, terutama untuk pembiayaan Mas. Khusus untuk pembiayaan sendiri kita khususkan untuk pelaku ekspor itu namanya fast track, BNI fast track. Ya, dan itu rate yang kita kasih ke teman-teman pelaku usaha itu pun spesial. Tidak seperti kita samakan dengan bukan pelaku ekspor. Kemudian yang dari sisi go digitalnya, nah kita juga bantu nih Mas supaya mereka lebih efisien nih. Kita buatkan juga ada website Expora. Nah, di website itu nanti para eksportir maupun pelaku usaha itu bisa memasang produk-produknya. Di website kita itu. Nah, kemudian nanti kita juga bantu nih, karena kami kan punya jaringan di luar negeri ya Mas. Tadi kami punya 7 kantor cabang di luar negeri dan juga jaringan komunitas diaspora. Itu kita akan melakukan business matching. Itu sebagai benefit tambahan untuk para pelaku usaha di Indonesia. Yang tentunya harus jadi nasabah BNI Expora dulu. Nah, kemudian itu masuk yang di upscale-nya tadi ya Mas ya, yang go digital, kemudian kita go global tadi dari sisi business matching-nya gitu. Jadi kita mempertemukan antara calon eksportir dengan calon potensial buyer yang di luar negeri. Berarti yang go digital dan go global tadi itu istilahnya ada sinergi dalam pemanfaatan teknologi juga di situ ya Bu ya? Betul. Nah, aku kembali ke Pak Hatta nih Pak. Sebetulnya kok kayaknya kan kita lihat BNI ini kayak concern banget mengenai membantu pembisnis Indonesia untuk bisa go global itu tadi ya, bisa ekspor dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi apakah sebetulnya pengusaha-pengusaha kita Pak, utamanya UMKM, itu tuh memang sudah siap Pak untuk didorong ke pasar global gitu Pak? Sebetulnya udah siap belum sih Pak? Ya, jadi memang tidak seluruhnya siap ya, siap. Jadi ada beberapa hal yang pengusaha-pengusaha UMKM itu untuk bisa mempersiapkan diri supaya layak ekspor. Yang pertama itu ya tentu saja terkait produknya itu sendiri. Ya, bagaimana mereka bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas untuk memenuhi
kebutuhan dari buyer yang di luar negeri. Nah, yang kedua itu adalah perlunya pengetahuan terkait regulasi di negara tujuan, karena untuk produk-produk tertentu itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh UMKM ekspor. Yang berikutnya adalah pengetahuan rekan-rekan pengusaha ini terkait tata cara dalam melaksanakan ekspor itu sendiri. Nah, terus yang berikutnya adalah knowledge terkait transaksi antar negara itu sendiri. Nah, kalau di BNI kami kan tadi disampaikan Mbak Mita, kita punya 6 cabang dan 2 rep office di Amsterdam dan Sydney. Ya, kita bisa memfasilitasi terkait transaksi jual belinya, ya. Dan kita juga punya sekitar 1.600 bank koresponden yang siap membantu. Nah, jadi knowledge seperti itu dibutuhkan, dibutuhkan sehingga dan tentunya juga terkait bayarnya. Bayar artinya jangan sampai rekan-rekan UMKM ini mengirimkan barang tapi tidak dibayar. Tadi yang disampaikan Mbak Mita bahwa kita juga memfasilitasi terkait business matchingnya. Nah, saya pikir seandainya hal-hal itu sudah bisa dipenuhi oleh UMKM ekspor, rasanya pelaksanaan ekspornya itu jadi lebih mudah. Nah, selama ini Pak, yang Pak Hatta lihat mungkin apa sih yang menjadi tantangan terbesar gitu untuk pengusaha-pengusaha kita itu untuk bisa, nggak cuma sekali ya Pak, maksudnya kalau ekspor cuma sekali juga ya nggak oke juga, tapi bisa sustain gitu, kita menjalankan bisnis ekspor itu secara terus menerus dan bagus. Nah, itu sebenarnya untuk bisa mencapai itu tantangan terbesar para pembisnis di Indonesia sekarang itu apa Pak sebenarnya? Ya, tentu pertama dari sisi produk itu sendiri ya, kualitas, karena pasti itu yang dituntut sama demand oleh importir yang bayar di sana lah ya, gitu, Yang kedua, pada saat kita ingin sustain bisnisnya, artinya harus punya regular buyer. Betul. Nah, selain itu adalah terkait kebutuhan modal kerjanya. Jadi pada saat misalkan ada kenaikan permintaan dari luar negeri, nah mereka kan tentu memerlukan tambahan modal kerja. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi pengusaha-pengusaha kita ya Pak. Maksudnya kadang-kadang ya itu kita pengen, karena ekspor itu kan kadang-kadang nggak langsung dibayar juga sama buyer kan, maksudnya ya kan, barang harus sampai sana dicek terus ada yang beli lagi gitu. Jadi kayak ketahanan working capital kita tuh juga harus menjadi konsideran juga gitu. Nah, apakah BNI itu juga memfasilitasi itu? Mungkin Bu Mita bisa menjawab, apakah melalui program Ekspora atau program lainnya, apakah BNI juga bisa membantu itu gitu? Itu pas banget Mas. Jadi kalau yang namanya kita mau jual beli, nomor satu pasti trust ya Mas. Iya kan? Jangankan yang jauh ya. Ini kan kita ngomongin luar negeri, beda negara. Yang deket aja lah sama tetangga aja, kalau nggak trust kan nggak jadi kan. Betul gitu. Nah di sini di BNI Ekspora ini one stop solution banget Mas. Jadi khusus untuk para eksportir yang memang trustnya belum ada, kita ada namanya letter of credit Mas, LC. Nah, letter of credit. Khusus nasabah Ekspora pun nanti juga kita kasih treatment khusus kepada mereka. Nah, LC ini memang nanti dari pihak bank yang akan memberikan garansi, jaminan bahwa akan dilakukan pembayaran oleh buyer. Iya, dari pembelinya Mas. Dari pembelinya. Jadi kan harusnya kan yang memberikan pembayaran itu kan pihak pembelinya. Betul. Iya kan? Ini yang menjamin menjadi banknya. Bank penerbit dari LC itu sendiri. Kalau posisinya kita misalnya nasabah kita adalah pihak eksportir, berarti kan dia yang jual barang. Kalau dia yang jual barang, berarti dia harus butuh jaminan bahwa barang yang dia kirim akan dilakukan pembayaran kan? Iya, betul. Nah, nasabah kita untuk tahap awal itu bisa minta diterbitkan LC Mas, letter of credit, dari luar negerinya, dari bank di luar negeri. Nah, sehingga nanti yang akan menjamin pembayaran itu adalah bank yang di luar negeri. Jadi jangan takut tapi kirim barang. Tapi sama BNI itu gitu maksudnya? Ya, karena kami tadi kan sudah punya bank koresponden lebih dari 1.600
1.600 ya Mas. Yes, Jadi oke. itu yang melakukan validasi, verifikasi bank itu udah kami. Oh. Jadi nasabah tinggal pasrah ke Terus kami. tenang lah ya, Iya, itu. tenang Ya, aja ya, gitu ya, kan. oke, Semuanya oke. udah kita verifikasi, kita validasi. Oke. Ini banknya bener valid atau enggak gitu. Oke. Dan jadi di situ ya otomatis apa ya, cash flow dari kita pembisnis yang melakukan ekspor pun juga jadi lebih tenang ya. Oh, cash flow-nya aman nih gitu. Nggak tiba-tiba barang di sana terus nggak dibayar nih gitu. Iya. Karena kan oke. ada dua sisi ya Mas untuk pembayaran untuk produktivitas itu ya Mas. Kalau eksportir kan ada yang namanya pre-shipment sama post-shipment. Kalau Apa pre-shipment itu ketika eksportir itu menyiapkan bahan baku menjadi barang jadi, Oke. dia butuh pembiayaan kan. Oh iya betul, Nah, waktu produksinya gitu, proses betul, produksinya gitu ya. Betul. Oke. Ini kita bisa pakai skim yang fast track tadi. Heeh. Nah, kemudian ketika barang sudah dikirim, kemudian terbit LC, itu nanti kita masuk ke sisi post shipment-nya. Nah, Oke. post shipment-nya tadi, LC tadi bisa kita lakukan negosiasi atau diskonto. Oh, Gitu. oke. Berarti ya enak banget ya, maksudnya dari mulai kita bikin barang itu udah dibantu, disupport, terus konekin ke bayarnya juga disupport gitu, terus keamanan pembayaran tuh juga dibantu gitu sama BNI gitu ya kira-kira ya Bu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi Pak Hatta. Aku mau ngobrol lagi mengenai tadi yang sempat kita buka tarif Trump lah kalau kita bilang tarif Trump. Ini kan otomatis ya itu tadi Amerika tuh udah jadi negara yang kurang seksi untuk kita ekspor ke sana gitu. Nah, kira-kira nih kita sebagai eksportir lah gitu, misalkan ada teman-teman eksportir nih gitu. Nah, kita harus lari kemana sih Pak sebenarnya? Apakah kita bisa menargetkan negara-negara lain untuk menjadi target ekspor kita, jualan kita gitu? Ya. Jadi memang Amerika ini kan pasar tujuan ekspor terbesar ya. Bagi Dunia. Indonesia? Oh, dunia Seluruh bahkan? dunia, Oke. Nah, tentu dengan kondisi tarif Trump ini, Heeh. perdagangan dunia itu jadi sedikit terganggu. Nah, mencari pasar itu adalah salah satu bentuk equilibrium yang baru gitu ya. Oke, ya. Nah, saya ambil contoh misalkan furniture lah, ya, misalkan furniture. Di Solo ini banyak yang pengusaha furniture. Itu yang tujuan ekspor ke US itu bisa dialihkan ke Eropa. Apakah pasarnya sebagus US sebenarnya Pak? Nah, itu kita belum tahu. Oke. Ya, namanya orang merintis pasar baru itu pasti ada resiko. di Pasti situ. ada tantangannya ya. Kalau di Explora ini kita bisa bantu Mas sebetulnya. Oke. Ya. Tadi sampaikan Mbak Mita yang go digitalnya tadi, Yes. teman-teman ekspor itu bisa menitipkan produknya itu di website Explora. Oke. Terus di sana juga ada buyer-buyer yang membutuhkan produk tertentu, siapa tahu sesuai dengan negara tujuannya, ya Mbak Mita ya. Nah terus selain itu kita juga melaksanakan yang disebut business matching tadi. Ya, Nah, kita berapa bulan yang lalu sudah laksanakan business matching ke Amsterdam. Oke. Amsterdam, dan kita juga punya kantor juga di London. Nah, kita bisa bantu itu, kira-kira buyer-buyer yang ada di sana yang membutuhkan produk tertentu, kita pertemukan di business matching itu. Nah, Oke. tentu namanya menjalin basis customer yang baru ya itu ada tantangannya Pasti lah. ada gitu. tantangannya. Ya. Tapi maksudnya sebetulnya nggak jadi kendala ya Pak ya. Maksudnya kalaupun masalah ya kita berharap kalau misalkan Amerika ini lebih ramah lagi nanti ya, diplomasi negara kita bisa menemukan titik terang lah, kita pasti berharap itu. Tapi worst case misalkan ini nggak turun lagi nih, tetap di 30 ke atas terus gitu, maka kita tetap harus berani untuk cari alternatif pasar baru lah ya gitu. Betul, ya Pak ya. Dan betul. BNI siap untuk menjadi fasilitator itu juga gitu. Siap, kita sangat siap dengan eksporannya. Iya. Nah, lalu yang perlu disiapkan Pak, maksudnya tadi mungkin udah di spill sedikit mengenai pertama pasti kualitas produk gitu kan, pasti kualitas produk, bikin produk yang bagus dulu, kalau nggak bakal diterima sama pasar manapun nggak bakal terima gitu. Tapi oke, kita udah punya produk yang bagus nih, terus apalagi yang perlu disiapkan untuk kita bisa masuk ke pasar global itu tadi Pak gitu. Ya, ya itu tadi kembali kan harus match sama pembelinya. Oke. Ya, nah setelah match sama pembelinya itu teman-teman pengusaha ekspor ini
harus tahu regulasi di negara tujuan. Oke, iya. Sehingga barangnya itu ya proses masuk ke negara tujuan itu lebih smooth. Nah, yang berikutnya adalah kepastian pembayaran tadi. Oke. Ya, kepastian pembayaran tadi sampaikan Mbak Mita, itu kita punya fasilitas letter of credit. Nah, tapi biasanya kalau sudah regular buyer yang sudah puluhan tahun mungkin cukup dengan kiriman uang. Nah itu semua kan tadi dijelasin itu kan ada kayak di dalamnya Explora tuh Pak. Maksudnya kayak dari awal kita udah punya produk nih, terus bagaimana kita kita listing aja kita bisa masuk ke websitenya Explora gitu kan, kita bisa ikut bisnis matchingnya Explora gitu, terus kita bisa memanfaatkan tadi namanya pembiayaan juga kita bisa manfaatkan itu kan kayak ada semua di Explora gitu. Yeah. Nah terus gimana caranya kita masuk Explora gitu? Oh, oke. Mungkin Mbak Mita sangat mudah. Sebelumnya kita mungkin ngopi dulu, minum dulu Ibu, Bapak. Silakan. Kebetulan kan kita lagi di CNB nih gitu kan, di Solo lagi di CNB. Jadi emang untuk kita ngobrol-ngobrol di sini tuh kayaknya seru gitu. Tempatnya juga asik. Jadi mungkin sambil ngopi-ngopi dulu, minum-minum dulu, silakan. Enak kopinya. Enak kopi. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bu Mita. Jadi yang tadi katanya A to Z-nya itu kita bisa melakukan semua di Explora itu, terus gimana cara kita masuk ke menjadi nasabahnya Explora gitu? Gampang banget Mas. Gampang banget. Gampang banget. Cukup jadi nasabahnya BNI aja. Cukup jadi nasabahnya BNI. Iya. Terus gimana? Maksudnya, oke, aku punya tabungan nih di BNI gitu misalkan. Terus apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau sudah jadi nasabah BNI gitu ya Mas ya, nanti kan Mas bisa login di websitenya Explora, di situ bisa register. Oke. Atau nanti kita bisa kasih linknya Mas untuk register. Nah nanti di dalam link itu biasanya kita akan minta nih, kalau orang nyetir kan harus punya SIM ya Mas, sama. Jadi kalau orang mau usaha kan pasti ada legalitasnya. Nah pasti kita akan tanya-tanya nih, sudah punya legalitas apa aja gitu kan. Kemudian nanti punya sertifikasi apa, karena kan kalau kita mau menjelajah ke luar negeri, produk yang dijual apa, misal kalau yang dijual itu makanan. Nah ini kan kita mau ngomongin pasar mana nih, pasar Amerika. Berarti kalau di Amerika ada izin khusus, namanya misalnya FDA atau HACCP kan gitu ya. Nah sudah punya atau belum? Kalau belum punya ya tidak usah di checklist kan gitu kan. Kemudian produk yang dijual apa, kemudian kalau ada company profile sama katalognya itu kita perlu banget. Karena once ketika kita nanti ada request untuk business matching, kita nggak perlu susah-susah nyari-nyari lagi, karena semuanya sudah ada di database-nya kita ya, sudah ada di database kita tinggal cari, kita kontak. Bisa business matching nggak hari sekian gitu kan, gitu, jam sekian. Biasanya kita fasilitasi yang pertama lewat Zoom dulu Mas. Sejauh ini apakah cukup tinggi tingkat keberhasilan business matching yang dilakukan di Explora? Kalau dari sisi intensitas banyaknya business matching dan business pitching itu banyak banget. Hampir tiap minggu kita akan selalu ada Mas, gitu. Tapi pertanyaannya adalah berhasil atau enggak. Nah itu sepenuhnya kita serahkan kepada buyernya kan ya Mas ya. Ya namanya orang jualan kan kita nggak tahu cocok atau enggak gitu. Betul. Tapi apakah selama ini tuh terus akhirnya business matching yang tercipta itu akhirnya melakukan transaksinya itu juga disupport sama Explora? Iya. Kita pernah punya track record keberhasilan ya Mas ya, bahkan sampai sekarang itu ekspor untuk furniture ke Seoul gitu. Itu juga kemudian menjadi buyer reguler, dan tentunya arus pembayarannya menggunakan BNI untuk pembayarannya. Oke. Nah, saya ini kan saya bisnis tapi saya belum pernah ekspor gitu kan. Sebetulnya semenarik apa sih bisnis atau jualan ke luar negeri itu Pak Atta sebetulnya? Semenarik apa gitu? Tentunya kan kita dapat devisa ya. Devisa. Nah, kita tahu dolar masih mata uang yang cukup kuat lah, dominan, cukup kuat. Devisa, tapi ya sebetulnya itu alternatif untuk memperbesar kuantiti produksi kita. Artinya sebetulnya untuk produk lokal pun masih bisa cukup. Tapi misalkan kita ekspor,
ada nilai tambah di situ ya. Oke. Jadi harganya bisa value produknya. lebih mahal. Saya ambil contoh gini ya. Kemarin saya baru dari pengusaha yang ekspornya itu gaharu ya. Gaharu tuh. Ya, gaharu itu kayak Pohon. kayu yang wangi lah, wangi. Tapi memang dari kayu gitu. Iya, kayu. Oke. Nah, dia ke Timur Tengah. Oke. Itu di kita itu harganya itu $200 per kilo. Oke. Ya. Nah, di negara tujuan itu bisa dijual di $1.200. Nah, artinya marginnya itu kan cukup besar gitu. Iya. Nah, jadi itu salah satu artinya kita punya produk yang di dalam negeri pada saat kita kirim ke luar negeri itu memiliki nilai tambah yang luar biasa. Jadi memang value-nya kalau kita bermain ekspor tuh value-nya bisa berkali-kali lipat harga value produk kita gitu ya Pak. Betul. Ya? Kira-kira begitu ya. Tapi ribet nggak sih Pak sebetulnya tuh, maksudnya oke lah ngurus regulasi. Oke tadi udah dibantu nih dari bisnis matchingnya dan lain sebagainya sama BNI, bahkan pembiayaan dibantu sama BNI gitu. Tapi sebetulnya tuh ngurus regulasinya itu ribet nggak sih Pak sebetulnya Pak? Saya sesungguhnya nggak tahu soalnya. Atau setiap negara beda Pak? Iya, regulasi maksudnya regulasi kita bisa ekspor gitu Pak, bisa ngekspor gitu. Ya, tentu ini kan kita butuh dukungan dari stakeholder ya, Oke. tidak hanya perbankan, tapi juga dari pemerintah termasuk yang Mas sampaikan tadi terkait kemudahan ekspor, penyederhanaan prosedur, dan tentunya juga terkait insentif atau keringanan tarif ekspor. Nah, itu termaksud salah satu cara kita bisa mendorong lebih banyak ekspor, karena kembali pada saat kita ekspor keluar negara itu akan menerima devisa. Iya. Dan otomatis akan memperkuat ekonomi nasional. Iya, ekonomi nasional. Kita minum dulu. Minum Mas? dulu silakan Pak. Jadi ini teman-teman kita di Cold and Brew ya. Cold and Brew ya. Salah satu merchantnya BNI. Iya. Tempatnya sih asik banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman eksportir ya butuh tempat untuk Sharing-sharing lah sharing-sharing, ya Pak. Sesama ya. eksportir gitu ya Pak ya. Ya, kayaknya tempatnya cukup representatif lah. Yes. Ya. Harus sampai santai soalnya Pak, kayak gini-gini Pak. Kalau kita nanti terlalu tegang gitu Pak. Ya terima kasih para penonton bayaran. Ya, jadi tadi sampai mana kita? Wah di-cut tadi sih soalnya. Tadi sampai mana ya? Nah mungkin kalau saya pembahasan terakhir nih Pak Hatta dan Bu Mita, ada nggak sih tips-tips atau trik-trik gitu dari BNI dan Ekspora ini sebagai dalam tanda kutip jalan ninja lah buat teman-teman yang baru ketar-ketir, teman-teman eksportir yang baru ketar-ketir karena ekonomi global ini juga baru nggak oke, Trump baru tantrum gitu-gitu. Sebenarnya ada nggak tips and trick gitu untuk mereka bisa tetap survive gitu? Iya. Punya jalan ninja nggak gitu? Iya. Orang-orang sekarang bilangnya. Iya. Kalau dari saya ya, kalau dari saya itu setiap permasalahan itu pasti akan menciptakan opportunity baru. Oke. Ya, siapa tahu misalkan dengan kita mengalihkan pasar kita ke negara lain, kita justru mendapatkan customer base yang lebih kuat. Nah, untuk teman-teman eksportir tentu harus beradaptasi ya. Beradaptasi artinya dengan kondisi seperti ini tentunya kan teman-teman dipaksa untuk memikirkan terkait biaya. Yes. Ya. Bagaimana bisa menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang efisien. Jadi dari saya tetap semangat ya, selalu ada opportunity baru dan kami dari BNI tentunya sangat support 100% kepada teman-teman UMKM ekspor khususnya untuk bisa bertahan dan kita pasti bisa melalui kondisi ini karena kita sudah berapa kali diterpa badai krisis, kita masih survive sampai saat ini. Ya
Yang penting semangat ya, tetap itu tadi kayaknya bikin forum-forum diskusi sama eksportir itu penting juga ya Pak ya. Betul banget. Nanti siapa tahu BNI Ekspora mau memfasilitasi juga diskusi-diskusi kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu sangat dinanti sepertinya. Sering kita Mas. Oh sering ya Bu? Sering. Oh Iya. Sering. Biasanya apa yang didiskusikan sesama eksportir itu? Kalau kita banyak kerjasama juga ya Mas sama kementerian juga ya. Oh, Contohnya Kementerian Perdagangan sama Bea Cukai. Nah itu kita juga sering join sama asosiasi, kita kumpul bareng, kita diskusi bareng-bareng juga sih gitu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Paling enggak kan pasti ada ide-ide baru kalau misalkan kita kumpul bareng gitu ya. Bu? Iya. Iya. Nah terus kalau dari Bu Mita apa tadi Bu? Kan tadi Pak Atta udah tips dan trik untuk kita bisa survive nih. Jalan ninjanya apa Bu Mita? Jangan takut mencoba aja sih. Selalu ada yang namanya rintangan pasti selalu ada dimanapun kita berada ya Mas. Betul. Ya. Tapi kan tetap harus kita jalanin. Harus tetap dijalanin ya. Oke. Apakah ini jadi tambah nih. Apakah yang tadinya ekspor terus barangnya nggak laku di luar, terus akhirnya jualan di Indonesia, jualan balik ke lokal, itu bisa menjadi solusi atau sebetulnya enggak? Posisi barang udah di luar negeri nih atau ya mungkin kayak udah di luar negeri, tapi kayak ternyata yang kemarin aja nggak laku, sekarang barangku yang masih di gudang ini aku jual di Indonesia aja. Apakah itu bisa menjadi solusi atau sebetulnya itu bukan solusi gitu? sekarang kita ngejarnya apa nih Mas? Kalau yang namanya keluar negeri kan pasti ada spread harganya ya, gitu kan. Betul, Kalau dijual lokal kan memang harganya lebih murah. Tapi kalau dari sisi kontinuitasnya mungkin lebih bagus ya, why not kan gitu ya. Oke. Ya. Jadi sebetulnya bukan mending mana, memang itu sebuah pilihan aja, tergantung objektif mau kita ya ada plus minusnya sendiri-sendiri lah antara jualan lokal dan jualan kalau ke ekspor gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin kayaknya itu deh. Ini udah berapa menit? 32. Oh, udah 32. Oke. Sesuai dengan janji saya tadi, 30 menit Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Atta, Bu Mita sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Tribes di sini gitu. Jadi kita memang dari kemarin tuh consider banget mengenai ini kok Trump tantrum ya gitu. Yeah. Terus teman-teman yang di jualannya ekspor nih terus nasibnya gimana gitu. Emang dari kemarin consider dan ternyata BNI punya sebuah produk guys namanya Ekspora, untuk teman-teman bisa coba deh gitu kan jadi nasabahnya Ekspora dan coba rasain sendiri kebermanfaatan dari Ekspora. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Atta, Bu Mita. Saya Yudan. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman, dan sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya. Bye.